Kalau saya yakin dengan surat Yasin, soalnya doa saya pernah berdoa ingin pergi haji. Padahal saya cuma guru honorer dan saya seorang janda. Alhamdulillah Allah kabulkan datang dengan sendirinya pergi haji. Alhamdulillah tuh ya. Jadi memang surat Yasin itu sesuai dengan niat kita ya teman-teman. So buat teman-teman yang tahun ini punya dream, cita-cita, resolusi, impian ya, mau haji furodah, mau berangkat haji sekeluarga, mau umroh sekeluarga, mau untuk lunasin amanah, mau supaya anaknya dapat pekerjaan yang terbaik di BUMN, PNS, Akmil, TNI, Polri, dan sebagainya, mau punya rumah, mau punya mobil, mau jalan-jalan ke luar negeri, atau sebaliknya mau jual rumah, mau jual mobil, mau jual tanah, atau mau ya sehat walafiat, ya dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dikeluarkan dari masalah yang sangat rumit, mau punya keturunan, mau punya jodoh yang terbaik, atau mau supaya usahanya lancar, dagangannya laris, punya modal usaha, ya dan sebagainya. Nah teman-teman bisa mengamalkan 3 amalan dahsyat ini, mulai dari surat Yasin sebanyak 41 kali. Jadi fadilah dari membaca surat Yasin itu yang pertama, doa cepat terkabul. Surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Bayangkan ya, setiap sesuatu yang hidup itu pasti ada hatinya, ada jantungnya. Nah Al-Quran jantungnya ini adalah surat Yasin. Makanya pada saat kita membaca satu surat Yasin itu fadilahnya, ganjarannya itu sama dengan kita membaca 10 kali Al-Quran. Dahsyat gak? Yang kedua, doa kita cepat terkabul. Jadi wasilah dari kita membaca surat Yasin, setelah kita selesai membaca surat Yasin lalu kita berdoa, insya Allah doa kita cepat terkabul. Lalu dengan kita membaca surat Yasin ya, kita diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Selain itu mendapat ampunan. Ampunannya bukan cuma di dunia saja, juga di akhirat. Mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, mempermudah keluarnya ruh, mengobati penyakit, mengalahkan orang zolim ya. Nah sebenarnya kalau penjelasannya ada di buku ini ya, Rahasia Keutamaan Surat Al-Quran. Tapi kalau surat Yasin ayat 1-83 diulangi sebanyak 41 kali ya, itu memang dahsyat banget untuk memohon hajat ya yang sangat besar dan sungguh luar biasa mendesak. Nah itu ijazah dari Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau sudah mengijazahkan ya di buku Sukses Jalur Naik Kiai Haji Abdul Ghafur. Di sini dijelaskan kalau teman-teman mau kaya raya ya, amalkan surat Yasin ya, dibaca ayat 1-83 diulangi sebanyak 41 kali, diamalkan selama 20 hari. Dan insya Allah hajat sebesar apapun diijabah oleh Allah. Nah kalau sendiri gak mampu bisa bareng-bareng. Yang penting sekali duduk. Jadi misalkan teman-teman bisa ngundang keluarga besar gitu ya. Misalkan keluarga besar ada 20 orang gitu. Nah masing-masing baca 2 kali surat Yasin, kan sudah 40 ya. Tinggal nanti 1 kalinya kita lalu dipanjatkan doa dengan satu tujuan hajat saja ya. Nah atau bisa juga ngundang tetangga-tetangga, atau bisa juga ngundang ibu-ibu majelis gitu ya, untuk mendoakan hajat kita, dan itu insya Allah mustajab banget ya. Nah di sini dijelaskan ya, jika seorang tidak mampu mengamalkan surat Yasin sebanyak 41 kali dalam 20 hari maka boleh mengundang tetangga ya. Nah jadi harus terang-terangan kepada tetangga kita ya, kalau kita punya hajat. Misalkan kita punya hajat mau ngelunasin amanah misalkan sebesar puluhan miliar misalkan kayak gitu ya, atau puluhan juta misalkan kayak gitu. Nah itu bisa diutarakan. Nah tapi kalau amalan doa kaya raya tidak hanya surat Yasin aja teman-teman ya. Di buku Sukses Jalur Naik Kiai Haji Abdul Ghafur di sini dijelaskan mengamalkan apa saja. Pertama mengamalkan surat Yasin 41 kali ya, sekali duduk. Lalu membaca Al-Fatihah 313 kali untuk satu tujuan aja. Dilaksanakannya kapan? Setelah sholat tahajud dan hajat. Nah cara bacanya gimana? Setiap baca 7 kali Al-Fatihah berdoa. Setiap baca 7 kali Al-Fatihah berdoa. Dan ingat ini ganjil ya. Jadi nanti kita totalnya 45 kali berdoa. Yang 44 itu baca 7 kali Al-Fatihah. Setiap baca 7 kali Al-Fatihah berdoa. Setiap baca 7 kali Al-Fatihah berdoa. Sampai 44 kali. Ya,
Yang terakhir cuma 5 kali Al-Fatihah. Lalu kita berdoa. Jadi totalnya 313 kali Al-Fatihah. Nah, yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini dibaca setelah selesai zikir Al-Fatihah 313. Setelah selesai 786 berdoa. Seperti itu. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah ini minimal 3 hari atau 3 malam diamalkan berturut-turut. Kalau Yasin 20 hari. Dan yang terakhir adalah tahlil. Tahlil ini ya, ini diijazahkan oleh Kiai Haji Abdul Ghafur ya. La ilaha illallah. Dibacanya kapan? Dibaca setiap habis sholat fardu sebanyak 100 kali. Itu la ilaha illallah. Itu amalan doa kaya raya. Nah, semua ijazahnya ada di sini nih, di buku Sukses Jalur Langit Kiai Haji Abdul Ghafur. Jadi alhamdulillah teman-teman, selama ini alhamdulillah saya dapat itu dari sebelum nikah ya. Bahkan pada saat saya nikah itu saksinya Kiai Haji Abdul Ghafur. Cuman saya nggak berani nampilkan foto nikah saya karena saya nggak pakai jilbab ya. Nah, jadi memang dari saya belum nikah sampai sekarang ya, ijazah itu sudah diberikan. Saya sudah mendapatkan langsung ya, karena sering silaturahmi. Karena Kiai Haji Abdul Ghafur ini sahabat dari SD bapak mertua saya di Lamongan, Jawa Timur ya. Kebetulan mertua tinggal di Sedayu Lawas ya, Paciran, Lamongan. Nah, jadi memang andalan saya cuman 3 amalan itu, 4 lah ya, sholawat sama sholawat. 4 amalan itu. Jadi Al-Fatihah 313, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin 41 kali, dan baca Al-Quran tentunya ya, dan sholawat. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman harus punya amalan gacoan atau ibadah andalan. Untuk apa? Untuk supaya teman-teman bisa lebih tenang. Sejauh ini selama teman-teman hidup, toh Allah selalu nolong teman-teman kan? Teman-teman punya hajat apapun dikabulkan kan? Sampai detik ini, betul nggak? Nah, cuman teman-teman harus latihan. Pada saat teman-teman punya kebutuhan yang mendesak, hati, pikiran, dan lisan ini kalau bisa harus selaraskan. Karena apa? Karena Allah itu mengabulkan apa yang kita yakini, bukan apa yang kita inginkan. Pada saat kita berdoa dengan amalan apapun, kalau vibrasi kita, keyakinan kita nggak yakin, energi kita nggak ke situ, nggak yakin kalau doa kita dijabah, ya nggak bakalan dijabah, mau amalan sehebat apapun. Tapi kalau amalannya sudah dilakukan, hati, pikiran, lisan kita, energi kita yakin itu semua terjadi, itu yang terjadi gitu. Jadi semangat ya teman-teman ya. Assalamualaikum.